Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anta ya muyassir yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat malam hari ini yang dapat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman yang sesungguhnya itu apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka bertambah bagi mereka. Apa yang bertambah? Bukan harta, bukan usia, bukan kedudukan, tapi yang bertambah adalah imannya. Maka semoga ayat-ayat yang kita pahami menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir surah At-Tariq. Pekan kemarin kita mengakhiri berhenti di ayat nomor 3, betul ya? Sampai ayat nomor 4. Baik. Tiga yang terakhir mau nomor 4. Oh ya. Baik, kita baca dulu Bapak Ibu dari ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. النجم الثاقب. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق
khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubalas sarair yawma tubalas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' was-samaa'i dhatir raj' wal-ardi dhatis sadr الأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Surah At-Tariq. Masih ingat apa maknanya At-Tariq? Yang muncul di malam hari. Apa yang muncul di malam hari? Allah sebutkan di ayat nomor 3. An-Najmus Tsaqib, bintang yang sinarnya menembus kegelapan malam. Sebagian ahli tafsir mengumpamakan bahwa bintang ini diumpamakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu hadir ketika kota Mekah saat itu masyarakatnya dalam kegelapan, gelap dalam kezaliman, gelap dalam kesyirikan dan kemaksiatan. Al-Quran datang. Nah, Al-Quran menembus kegelapan itu. Maka siapapun hatinya yang dimasuki oleh Al-Quran, hati yang gelap itu akan berubah menjadi terang benderang. Itulah contohnya seperti hati Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Sebelum masuk Islam, beliau sangat keras kepada Islam. Bahkan beberapa sahabat disiksa oleh Umar bin Khattab. Tapi ketika cahaya Al-Quran itu masuk kepada hati Umar bin Khattab, saat itu Umar bin Khattab sedang membaca Quran surah Thaha, maka kegelapan hatinya berubah menjadi cahaya, sinar yang terang benderang. Awalnya benci menjadi cinta kepada Islam dan baginda Rasulullah SAW. Itulah An-Najmus Tsaqib. Sebagaimana yang saya sampaikan pekan kemarin Bapak Ibu, bahwa surah At-Tariq ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, poin pertama, bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Ini di ayat nomor 4. Kemudian poin yang kedua, tafakkur tentang penciptaan manusia. Kemudian poin yang ketiga, adanya hari pembangkitan dan hari pembalasan amal. Kemudian poin yang keempat, tentang kemuliaan Al-Quranul Karim. Nah, malam hari ini kita akan bahas 2 poin ya. Poin yang pertama yaitu setiap manusia ada penjaganya. Yang kedua, tafakkur terhadap ciptaan manusia.
Adapun ayat 1 dan ayat 3 ini isinya sumpah. Nah, dan ini sudah kita bahas pekan kemarin. Baik, sekarang kita masuk poin yang pertama, ayat nomor 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap manusia, setiap jiwa itu terdapat penjaga. Ada penjaganya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi, yang dimaksud penjaga dalam ayat ini adalah para malaikat. Jadi setiap manusia itu ada malaikat yang menjaganya. Apa tugas penjaga itu? Ini terjadi perbedaan pendapat. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dua pendapat. Pendapat yang pertama, tugas penjaga manusia itu tugasnya adalah katibul a'mal, mencatat amal, tugasnya. Ini sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin, sesungguhnya bersama kalian lahafidhin, ada malaikat-malaikat penjaga, kiraman, mereka malaikat yang mulia, katibin, tugasnya mencatat. Apa yang dicatat? Amal, ya. Ketika sholat dicatat tidak? Dicatat. Ketika puasa dicatat. Ketika tahajud dicatat. Ketika bersedekah dicatat. Ketika berdusta dicatat. Ketika jujur dicatat. Bila kita beramal tidak diketahui oleh orang lain, dicatat tidak? Hah? Kalau kita beramal soleh, sedekah, orang tidak melihat dan orang tidak ada yang tahu, dicatat tidak? Dicatat. Cukup tidak dengan catatan malaikat itu? Cukup. Cukup tidak? Harusnya cukup. Tapi sebagian manusia menganggap tidak cukup. Itu harus dicatat oleh ketua takmir, harus dicatat oleh ketua RT, di-share di grup RT, share di grup PKK, bahwa saya sudah menyumbang sekian, saya sudah infak sekian. Nah, ini penyakit orang sekarang. Lebih suka amalnya diketahui oleh orang dibandingkan tidak diketahui oleh orang. Ulama dulu kebalikan. Ulama-ulama salaf itu lebih suka amalnya tidak diketahui oleh orang dibandingkan diketahui oleh orang lain. Maka ulama salaf ketika mereka beramal, mereka berusaha menyembunyikan amalnya, tapi ternyata ada orang yang mengetahui tanpa sengaja, mukanya itu beda, Pak. Mukanya itu seperti benci dan marah, ya. Nah, sedangkan orang sekarang, ya, ketika amalnya tidak diketahui oleh orang lain, seakan-akan amal itu ada yang kurang, serasa ada yang kurang, ya. Ini penyakit. Padahal ketika amal itu diketahui oleh orang, terutama amal yang tidak banyak orang dapat melakukannya, amal apa itu? Sedekah, ya. Tidak semua orang bisa bersedekah. Kalau sholat, orang bisa sholat jemaah rahimakumullah, dan sholat hal yang biasa lah. Jarang sekali orang beriman datang ke masjid kemudian riya, itu jarang. Yang banyak riya ini ketika urusan dengan harta, amal yang urusannya dengan harta, ya, bersedekah, ya. Padahal ketika orang itu mengetahui sedekah kita, apalagi diketahui nominalnya, ini sangat mengancam keikhlasan. Bukan berarti yang mengumbar sedekah, yang menampakkan sedekah itu tidak ikhlas. Kita tidak tahu, sebab urusan ikhlas itu Allah yang mengetahui. Tapi hal seperti itu dapat mengganggu keikhlasan, apalagi sampai dipuji oleh orang. Masya Allah, bapak ini khair, bapak memang orang baik. Tidak ada orang baik di komplek ini melebihi bapak. Buktinya apa? Ini infak paling besar punya bapak. Apa tidak sombong itu, Pak? Ya, apa tidak riya kalau begitu? Nah, maka amal yang tidak diketahui oleh orang lain, malaikat tetap mencatatnya. Dan sesungguhnya orang beriman cukup dengan hal itu. Sebab yang melaporkan amal itu bukan manusia, tapi malaikat yang mencatat.
Jadi semua amal itu dicatat oleh malaikat, yang kecil maupun yang besar, jemaah rahimakumullah. Sehingga orang-orang yang jelek amalnya dan meremehkan amal yang kecil, nanti di akhirat mereka akan menyesal. Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Kahfi, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab macam apa ini? Yang kecil dan yang besar semuanya dicatat. Tidak ada yang kecil pun kecuali dicatat. Sekecil apapun dicatat. Ya. Panjenengan buang sampah, ya. Buang sampah habis makan kue, habis makan permen, ya. Panjenengan buang ke tong sampah apa taruh di saku? Atau buang di bukan tempatnya? Habis makan permen itu. Dibuang ke tong sampah atau ditaruh di saku biasanya, atau dibuang sembarangan. Nah, sembarangan dicatat oleh malaikat, sebab itu perbuatan jelek kan. Nah, kalau membuang bungkus permen aja dicatat, apalagi membuang putung rokok sembarangan. Putung rokok, ada yang merokok di sini? Tidak ada yang mengaku. Nah, sekarang tidak ada, dulu ya, masa jahiliyah dulu. Nah, buang putung rokok mau dibuang ke tong sampahnya jauh, dimasukkan ke saku kotor, akhirnya dibuang sembarangan. Lalu solusinya bagaimana, Ustaz? Solusinya jangan merokok, selesai. Ya, kalau panjenengan tidak merokok, itu panjenengan pertama hemat, yang kedua tidak mengganggu orang lain, yang ketiga tidak mengganggu kesehatan panjenengan. Ini kalau tidak merokok. Berarti kalau merokok panjenengan kurang hemat, yang kedua panjenengan mengganggu orang lain, yang ketiga mengganggu kesehatan sendiri. Betul lah ibu-ibu? Nah, cobalah tanya sama istri panjenengan, sama ibu itu, ya. Kalau panjenengan bertanya, ibu lebih suka bapak merokok atau tidak merokok? Nah, pasti kalau tidak mendelek, Pak. Kalau mendelek panjenengan memandangnya, ibu pasti menjawabnya apa? Lebih suka merokok, Pak, karena takut kepada panjenengan. Tapi kalau mau jujur jemaah rahimakumullah, wanita itu ditanya, ibu lebih suka saya merokok atau tidak merokok? Pasti jawabnya apa? Tidak merokok, jemaah rahimakumullah. Nah, maka segala amal itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga amal sekecil apapun itu dicatat oleh malaikat, ya. Ada malaikat sebelah kanan, ini tugasnya mencatat amal baik. Yang sebelah kiri tugasnya mencatat amal jelek. Yang sebelah kanan nama malaikatnya siapa? Yang sebelah kiri kapan kenalannya? Kok tahu itu dari mana, Pak? Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ucapan itu dilafazkan, kalimat itu diucapkan kecuali ada malaikat yang siap mencatatnya, malaikat yang selalu mengawasi dan mengikuti. Raqibun atid, raqib itu yang selalu mengawasi, atid yang selalu mengikuti. Itu bukan nama malaikat. Kalaulah itu nama malaikat, tentu kalimatnya raqibun wa atid, ada wawunya. Tapi kan dalam ayat itu tidak ada wawunya. Raqibun atidun, menunjukkan itu sifatnya malaikat. Apa sifatnya? Mengawasi dan selalu mengikuti. Jadi kita tidak tahu siapa nama malaikat yang sebelah kanan ini, siapa nama malaikat yang sebelah kiri. Nah, kalau ada yang tahu itu perlu ditanya kapan kenalannya. Nah, malaikat sebelah kanan apabila kita beramal soleh langsung dicatat. Tapi malaikat sebelah kiri pencatat amal jelek, apabila kita melakukan maksiat ini tidak langsung dicatat, Bapak Ibu. Ini rahmatnya Allah kepada orang beriman. Ditunggu beberapa saat dulu. Sebagaimana hadis
riwayat Imam At-Tabrani. Ini disahihkan oleh Syekh Albani. Inna sahibasy shimal ya la yarfa'ul qalam 6 sa'at. Sesungguhnya malaikat sebelah kiri ini mengangkat penanya. Mengangkat penanya 6 saat 6 jam. Jadi saat hamba itu melakukan perbuatan maksiat tidak langsung dicatat. Diangkat dulu penanya, ditahan. Berapa jam? 6 saat 6 jam. Ini kalau kita ambil pendapat yang lebih pendek ya. Karena 6 saat ini ada berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan 6 hari, ada yang mengatakan 6 bulan ya. Nah, tapi pendapat yang kuat 6 saat ini 6 jam. Ditunggu dulu 6 jam. Nah, fa in nadima wastaghfarallah minha alqaha. Kalau dia menyesal lalu dia beristighfar minta ampun kepada Allah, maka sama malaikat tidak dicatat. Ya, dianggap sudah selesai. Nah, wa illa katabat wahidatan. Tapi bila dia tidak menyesal dan tidak istighfar kepada Allah dalam waktu 6 jam itu, maka malaikat mencatat sebagai satu dosa. Nah, makanya kita orang beriman, apabila kita khilaf dalam perbuatan dosa, langsung apa? Menyesal, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka sama malaikat dianggap selesai. Inilah rahmat Allah kepada orang beriman. Ya, tapi urusan amal soleh langsung dicatat, tidak nunggu 6 jam. Ini ikhlas apa enggak ya? Ini ria apa enggak ya? Ini sombong apa enggak ya nanti? Enggak, langsung dicatat. Nah, langsung dicatat jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian malaikat pencatat amal ini ada yang bekerja di waktu siang, ada yang bekerja di waktu malam. Mereka bertemunya ketika sholat asar dan ketika sholat subuh. Malaikat yang bekerja pada waktu siang, maka mereka turunnya ketika waktu subuh. Dan malaikat yang bekerja pada waktu malam turunnya ketika waktu asar. Ya. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang dimaksud hafiz dalam ayat ini adalah malaikat penjaga yang tugasnya apa tadi? Mencatat amal manusia. Pendapat yang kedua, hafiz ini dari kata hafadhah. Hafadhah artinya menjaga. Memang tugasnya menjaga, tidak mencatat. Ya, bukan mencatat. Menurut pendapat yang kedua ini bukan mencatat, tapi memang menjaga. Menjaga dari apa? Kata Imam Al-Qurtubi, yahfadhuha minal afat. Menjaga dari bahaya, menjaga dari kecelakaan. Nah, kemudian Imam Qatadah berkata, yahfadhuna 'alaika rizqaka wa 'amalaka wa ajalaka. Menjaga rizkimu, menjaga amalmu, dan menjaga ajalmu. Artinya begini Bapak Ibu, malaikat itu akan menjaga kita dari bahaya yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah, kalau bukan takdirnya, ketika bahaya itu datang langsung ditangkis oleh malaikat, langsung dijaga, dan kita langsung diselamatkan. Kalau bukan takdirnya, ini sebagaimana firman Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengikuti. Ini disebut dengan kalimat jamak, menunjukkan banyak. Berapa jumlahnya? Wallahu ta'ala alam. Jadi bodyguard kita itu yang paling tangguh adalah malaikat. Nah, kalau kita punya bodyguard dari kalangan manusia, tapi jika takdir itu datang kepada kita, tidak bisa dia menghalanginya. Ya. Kata Allah, manusia itu terdapat malaikat-malaikat yang mengikuti. Di mana posisi mereka? Mim baini yadayhi, di depan, wa min khalfihi, dan di belakang. Ada yang jaga di depan, ada yang jaga di belakang.
Makanya orang beriman kalau baca ayat ini tidak akan takut diancam oleh orang, tidak takut. Ya, mau dibunuh oleh orang, tidak takut. Karena apa? Kalau bukan takdirnya, pasti sama malaikat yang di depan itu akan dijaga, yang di belakang juga demikian. Ya. Ada seseorang yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Waktu itu sedang konflik ya. Jadi masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini konflik besar. Sehingga terjadilah beberapa golongan. Ada Khawarij, ada Syiah, jemaah rahimakumullah. Ya. Saat itu ada seseorang datang kepada sahabat Ali. Wahai Ali, ada orang yang berencana untuk membunuh engkau. Apa yang akan kau lakukan? Kata sahabat Ali, inna ma'a kulli rajulin malakaini. Sesungguhnya setiap orang itu memiliki dua malaikat, yahfadhanihi mimma lam yuqaddar. Dua malaikat itu menjaga dia dari perkara yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Fa idza ja'al qadar khalaya bainahu wa bainahu. Maka apabila takdir itu datang kepadanya, maka dua malaikat itu akan menjauh. Artinya tidak lagi menjaga. Kalau memang takdirnya, maka malaikat itu tidak menjaga. Innal ajal junnatun hasinatun. Sesungguhnya ajal itu tameng yang terlindungi. Kata sahabat Ali, kalau takdir saya tidak mati, maka malaikat yang ada di depan saya dan di belakang saya akan menjaga saya dari pembunuhan itu. Tapi kalau memang takdir saya, mau apa, kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini tauhid Bapak Ibu. Ya, tauhid. Kalau kita diancam oleh orang, diancam rizkinya, diancam ekonominya, diancam nyawanya. Nah, kalau kita baca ayat ini, tidak akan takut kita. Kalau bukan takdirnya, maka malaikat itu akan menjaga. Ya, bisa dipahami? Jadi dalam ayat nomor 4 ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah bahwa yang dimaksud hafiz yaitu malaikat yang tugasnya mencatat. Kemudian yang kedua, yang dimaksud hafiz adalah malaikat yang memang tugasnya menjaga manusia dari bahaya yang bukan takdirnya. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat nomor 5. Ayat nomor 5 ini masuk poin pembahasan yang kedua, yaitu perintah untuk tafakkur, merenungi ciptaan manusia. Allah berfirman, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzur, hendaklah manusia itu memperhatikan, bertafakkur, mimma khuliq, dari apa ia diciptakan. Hati-hati, mimmanya jangan sampai dibaca panjang, hati-hati ya. Karena mimma dalam Quran itu rata-rata panjang, ma yang kedua rata-rata panjang. Mimma rata-rata panjang, tapi dalam ayat ini ma yang kedua pendek. Hati-hati jangan dibaca panjang. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Keliru itu. Ya. Yang betul mimma khuliqa, ma-nya pendek. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk tafakkur. Tafakkur kepada apa? Kepada ciptaannya. Nah, terhadap dirinya sendiri, ciptaan manusia. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bertafakkur terhadap ciptaan dirinya sendiri? Karena dalam diri manusia ini, kalau kita mau berpikir Bapak Ibu, ini terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun.
dan di dalam diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak menyaksikannya? Apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Bayangkan jemaah rahimakumullah, ya. Kita ini tidak paham ilmu tentang organ manusia, tidak paham tentang saraf dan lain sebagainya. Sudah takjub tentang terhadap kemampuan manusia. Lalu bagaimana dengan orang yang paham tentang ilmu hal itu, jemaah rahimakumullah? Maka tentu mereka akan takjub, ya, kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala saat mengkaji ilmu tentang manusia, ya. Makanya ilmu agama itu bukan hanya ilmu yang bahas tentang sholat, bahas tentang puasa, tapi segala macam ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, itu ilmu agama. Ya, termasuk ilmu sains itu ilmu agama. Kalau ilmu itu dapat membuat kita semakin menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk bertafakur, berpikir tentang ciptaan manusia itu sendiri, ya. Kalau kita mau bertafakur Bapak Ibu, tidak akan kurang-kurang kita bersyukur, ya. Tidak akan kurang-kurang kita bersyukur. Kita dikasih mata oleh Allah, sehingga dengan mata ini kita dapat melihat langsung otomatis, ya. Kalau kamera itu kan masih difokuskan dulu kan, kamera itu kan masih difokuskan dulu. Nah, kalau mata kita ini langsung otomatis, langsung bisa membedakan mana istri kita, mana istri orang lain, langsung bisa membedakan, ya. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah minta nikmat mata kepada Allah, tapi Allah kasih kita mata. Ini luar biasa. Makanya kalau kita tafakkur jamaah rahimakumullah, tidak akan kurang-kurang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Mimma khuliqa, dari apa ia diciptakan. Dari apa manusia itu diciptakan? Apakah dari batu? Tidak. Dari besi? Tidak, ya. Dari angin, dari cahaya, dari api? Tidak. Dari apa manusia itu diciptakan? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Khuliqa min ma'in dafiq. Ia diciptakan mimma'in, dari air dafiq, yang terpancar. Jadi kita ini diciptakan dari apa? Dari air, ya, dari air. Coba, ada tidak manusia yang dapat membentuk air itu lalu dia menjadi makhluk yang bisa berbicara, bisa melihat? Ada enggak? Tidak ada. Ada enggak profesor hebat di dunia ini yang buat robot dari air? Ada enggak? Ada. Robot dari besi jemaah rahimakumullah, ya. Tapi dalam ayat ini Allah menegaskan khuliqa, diciptakan, mimma'in, dari air. Air apa nih Ustaz? Air tawar, bukan sembarangan air. Dafiq, yang terpancar. Air apa? Air mani, ya, sperma jemaah rahimakumullah. Ini sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. Kemudian dari saripati tanah itu mereka makan sayur, makan makanan yang tumbuhnya dari tanah, lalu dia menjadi nutfah, sperma. Fi qararim makin, di tempat yang kokoh. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami menjadikan sperma itu 'alaqatan, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kami jadikan segumpal darah itu mudghatan, segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Allah jadikan idhaman, tulang. Fakasawnal idhama lahma. Lalu kami balut tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar.
kemudian kami tumbuhkan dengan ciptaan manusia yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, dialah sebaik-baiknya pencipta. Kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian kalian setelah itu mati. Kan ringkas ini kan. Allah menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Dari saripati tanah, air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibalut dengan daging, lalu Allah jadikan ia sebagai manusia. Kemudian setelah itu manusia menjadi apa? Mayyit, mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Lalu kalian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan. Allah menggambarkan betapa cepat kehidupan di dunia ini. Ya. Sebenarnya Allah kuasa menciptakan manusia itu tanpa proses. Kuasa tidak Allah menciptakan manusia tanpa proses? Kuasa. Kenapa Allah menciptakan manusia ini kok pakai proses? Yang pertama, Allah ingin memberikan pelajaran bahwa hidup ini memang harus berproses, walaupun sebenarnya Allah kuasa tanpa itu. Yang kedua, Allah ingin manusia itu berpikir dari mana dia diciptakan, bagaimana proses penciptaannya, sehingga dengan begitu dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari air, jemaah rahimakumullah. Lalu dari air itu Allah ciptakan menjadi manusia yang bisa berbicara, yang bisa melihat, yang bisa bergerak. Panjenengan pernah tidak lihat air bisa bicara? Pernah. Kecuali di film ya. Di film-film itu biasanya ada air bisa bicara. Ya. Nah, pernah tidak panjenengan menyaksikan ada air bisa membuat jembatan? Ada air bisa membuat mobil? Tidak ada. Yang ada air merusak jembatan. Ya, banjir, jembatan rusak. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang dapat berbicara itu sebenarnya dari apa? Mimma'in, dari air. Panjenengan menyaksikan saya bisa berbicara di depan panjenengan, ya, membaca ayat Quran, menyampaikan tafsir. Ini awalnya apa? Awalnya apa ini? Air. Mimma'in dafik, air yang terpancar. Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi kalau kita merenung, kita tidak akan kurang-kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dafiq ini maknanya terpancar, ya, maknanya terpancar, yakni nutfah, sperma, air mani, jemaah rahimakumullah. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dari mana sperma itu keluar? Yakhruju, ia keluar. Mohon maaf, sumbernya bukan dari, mohon maaf, bukan dari kemaluan. Sumbernya dari mana? Bainas sulbi wat taraib. Dari tulang sulbi, tulang punggung, wat taraib, dan tulang dada. Nah, pendapat Imam Ibnu Abbas mengatakan tulang punggung yang dimaksud adalah tulang punggungnya laki-laki, ya. Sedangkan taraib, tulang dada, yang dimaksud adalah tulang dadanya wanita, perempuan, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung keluar begitu, tidak, ada proses, ya. Dari tulang, jadi dari tempat yang jauh, jemaah rahimakumullah. Bayangkan dari punggung, ya, kemudian menjadi ma'in dafik, air yang terpancar. Nah, kata Nabi, nah kalau yang mendominasi itu sperma yang keluar dari sulbi, ya, maka anaknya akan sebagaimana kelamin ayahnya, yaitu laki-laki, ya. Tapi kalau yang mendominasi taraib, maka anak itu akan menjadi perempuan. Nah, begitu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ini supaya kita dapat bertafakkur, ya, untuk merasakan dan melihat kebesaran Allah itu. Ke gunung, naik gunung, ya, ke puncak, ya, kita perhatikan bagaimana ciptaan kita. Kita baca surah ini
dengan tadabbur, maka akan muncul sifat membesarkan Allah, sifat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita akan berkata, subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhana rabbina ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidaklah menciptakan ini batila, secara sia-sia. Wallahu taala alam bissawab. Baik, kita buka pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan yang mau bertanya. Dengan 2 poin tadi, yang pertama bahwa setiap manusia itu ada penjaga malaikat yang mencatatnya, lalu penjaga yang menjaga dia dari segala macam bahaya yang tidak ditakdirkan oleh Allah SWT. Kemudian poin yang kedua, bahwa Allah mengajak kepada manusia untuk berfikir dari mana ia diciptakan, sehingga dia sadar tentang kebesaran Allah dan nikmat Allah yang ada di dalam dirinya. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amal baik ini langsung dicatat ya. Kalau di dalam perjalanan itu ada riak, ujub dan sebagainya, kategori jelek atau dicatat yang baik atau yang baik. Di dalam perjalanan ternyata dia riya. Saat beramal dia tidak riya, ya dia ikhlas. Nah, tapi ketemu orang ternyata dia cerita bahwa dia telah melakukan amal ini, amal itu. Nah, itu dicatat dalam kategori yang baik apa yang jelek begitu. Nah, itu dicatat oleh sahibus shimal, malaikat yang sebelah kiri. Ditunggu sama malaikat. Kalau dia taubat, astagfirullah, ya Allah ampuni hamba dengan kesombongan amal itu, ampuni hamba. Taubat dalam waktu 6 jam itu dianggap selesai. Tapi kalau dia tetap mempertahankan itu sampai lewat sita saat 6 masa atau 6 jam, maka dicatat oleh malaikat yang sebelah kiri. Nah, jam sekian, detik sekian dia telah sombong dengan amal solehnya. Dia telah riya dengan amal solehnya. Ya. Orang-orang yang sombong dengan amal solehnya nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya. Ada orang itu ahli Quran dipanggil oleh Allah, ya fulan, apa yang sudah kamu lakukan selama hidup? Dia menjawab, ya Allah, aku baca Al-Quran dan hidupku banyak aku habiskan untuk baca Quran. Kata Allah, kamu berdusta. Kamu baca Quran bukan karena saya, tapi kamu baca Quran karena kamu ingin dikatakan sebagai ahli baca Quran. Dan kamu sudah mendapatkan itu, selesai kata Allah. Kamu tidak dapat apa-apa. Yang kedua, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Ditanya oleh Allah, ya abdi madza amilta, wahai hambaku, apa yang sudah kamu lakukan? Lalu hamba itu menjawab, ya Rabb, aku berperang di jalanmu, aku berperang membela agamamu. Kata Allah, kamu bohong, kamu berdusta, kamu berperang supaya kamu dikatakan sebagai syuja, orang yang hebat, orang yang pemberani, dan kamu sudah mendapatkan gelar itu di dunia, selesai kata Allah. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret dia ke dalam api neraka. Yang ketiga yang dipanggil oleh Allah, mutasaddiq, orang yang suka bersedekah. Ditanya oleh Allah, apa amal kamu? Dia menjawab, ya Allah, aku bersedekah di jalanmu. Kata Allah, kamu bohong, kamu bersedekah bukan karena saya, tapi kamu bersedekah supaya kamu dikatakan orang yang ahli sedekah, dan orang-orang sekampung mengatakan kamu begitu. Kamu sudah dapat gelar itu dari orang-orang. Selesai kata Allah. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret dia ke dalam api neraka. Nah, inilah yang kita takutkan jemaah rahimakumullah. Kalau kita menyombongkan diri dengan amal, dan kalau kita beramal ingin dikatakan sebagai orang yang ahli beramal, ini bahaya. Ya. Ada yang lain, silakan.
Silakan Syekh Haji Suparman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hati manusia itu ada dua dorongan. Dorongan melakukan kebaikan yang katanya itu adalah bisikan dari malaikat, dan di sisi lain dari kejahatan, yaitu bisikan dari setan. Nah, ini yang untuk dorongan perbuatan baik ini apakah termasuk di sini malaikat sebagai penjaga dari perbuatan maksiat atau gimana? Tadi kan sebenarnya ada dua pendapat. Yang kedua adalah malaikat sebagai penjaga dari bahaya dan sebagainya tadi. Apakah juga bisa dikatakan menjaga dari maksiat? Karena dalam hati manusia ada dua-duanya, dalam kebaikan dan dalam kejahatan. Dalam kebaikan itu kan bisikan dari malaikat, baiknya dan dalam kejahatan bisikan dari setan. Apakah termasuk penjagaan dari kemaksiatan atau di luar itu malaikat yang Baik. Kalau kita baca tafsir ya, yang dimaksud menjaga sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu menjaga dari yang sifatnya fisik ya. Yang sifatnya fisik, bukan ruhani. Kalau ruhani yang menjaga diri kita sendiri. Ya. Kita tidak mendapat penjagaan dari luar ya. Untuk ruhani yang menjaga diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita selamat dari setan, godaan itu? Banyak-banyak ta'awuz dan banyak-banyak sebut nama Allah. Ya. Dan Allah sudah ajarkan dalam Quran cara berlindung. Baca Al-Falaq, baca An-Nas, dan baca kalimat-kalimat yang mengandung perlindungan kepada Allah. Ngoten. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud malaikat penjaga itu menjaga yang sifatnya fisik ya, yang sifatnya fisik. Wallahu taala alam bissawab. Ada yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup. Apa sudah ngantuk semua? Baik, kita tutup sampai di sini. Pekan depan sudah masuk pekan pertama ya, bulan Juni. Nah, pekan depan ngajinya Sabtu ba'da subuh. Temanya mau apa? Mau bahas apa? Ada request? Bebas ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.